jiwaku merenungkan Engkau ya Allahku. Saudara, ada seorang pasang suami istri. Ini kesaksian nyata ya. Saya nonton saudara di YouTube. Dia bersaksi seperti ini. Satu ketika katanya dia dan suaminya mereka buka usaha. Dan usahanya sangat maju dan diberkati oleh Tuhan. Tiba-tiba saudara, karena suaminya terpanggil untuk melayani Tuhan, akhirnya melayani Tuhan secara full timer, mereka tutup usahanya. Padahal usahanya waktu itu sudah maju. Nah, tutup usahanya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan secara full timer. Nah saudara, ketika mereka mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, apakah yang terjadi? Apakah hidup mereka akan tetap sejahtera? Apakah hidup mereka akan tetap bahagia? Saudara, dia bersaksi seperti ini. Pada waktu katanya suaminya mengambil keputusan melayani Tuhan, akhirnya Tuhan memproses mereka tidak punya makanan. Saudara, namanya kita hamba Tuhan melayani Tuhan, hidup karena anugerah, hidup karena mujizat Tuhan. Ya. Saudara, pada waktu katanya mereka tidak punya makanan, mereka bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak. Kalau dulu waktu kami belum melayani secara full timer, kami hidup berlimpah, usaha kami maju. Sekarang kami ambil keputusan melayani Tuhan, gak apa-apa. Walaupun saat ini Tuhan menguji kami tidak punya makanan, tidak apa-apa. Kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Itu kata si ibu. Ya. Nah saudara, akhirnya satu ketika suaminya diundang pelayanan ke satu tempat. Nah, tiba-tiba saudara dengar kabar, ya, ada seseorang telepon istrinya. Ibu minta maaf, apakah ini istri dari bapak ini? Oh iya benar Pak, saya sendiri. Bu, kami dari kepolisian. Kami mau beri kabar yang mana suami ibu ketabrak dan sekarang dia tidak tertolong lagi dan dia meninggal dunia. Saudara, betapa pedihnya hati ibu ini, ya. Ketika dia mengambil keputusan melayani Tuhan, mereka tutup usaha. Saudara, mereka diproses tidak punya makanan. Sekarang apa yang terjadi? Suaminya dipanggil pulang oleh Tuhan. Ternyata saudara, ada saksi mata melihat suaminya meninggal gara-gara lagi menolong orang. Orang itu kena tabrak lari, akhirnya suaminya mau pergi tolong, akhirnya suaminya disambar bus dari belakang, mati di tempat. Ya. Nah saudara, tetapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak ujian yang Engkau berikan bagiku. Nah saudara, setelah beberapa bulan kemudian dia dengar kabar anak tunggal, anak satu-satunya terlibat narkoba. Waduh Tuhan, apa lagi ini? Akhirnya saudara dia bilang, Tuhan terima kasih. Dia masih tetap bersyukur. Ibu ini kuat. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Tiba-tiba saudara, rumah peninggalan suaminya, harta warisan satu-satunya dia jual supaya anaknya itu bisa masuk ke rehabilitasi, diobati dan dia bisa sembuh. Akhirnya sembuhlah anaknya. 3 bulan kemudian dengar kabar anaknya bukan lagi saudara terlibat narkoba, tapi dia pengedar. Ya. Akhirnya polisi mengambil keputusan setelah disidang dia harus dipenjara selama 4 tahun. Saudara, dari situ ibu ini saudara, dia katakan, Tuhan terima kasih banyak. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau mengizinkan semua ini terjadi kepada saya. Beberapa bulan kemudian lagi ibu ini sakit-sakit bagian belakang, tiba-tiba setelah diperiksa dia mengalami sakit ginjal. Saudara, setiap hari dia harus cuci darah. Saudara tahu pada waktu dia di rumah sakit, dia nggak mau lagi sebut nama Tuhan. Dia cuma memanggil nama suaminya karena dia tahu Tuhan tidak ada dalam hidupnya. Ya, dia berkata, di mana ke Allahku? Ya, aku sudah mengambil keputusan melayani Tuhan. Ya, bukan saja cuma hartaku saya biarkan habis. Suamiku dipanggil oleh Tuhan, anakku terlibat narkoba, dan sekarang saya mengalami penyakit. Di mana ke Allahku? Seakan-akan Allah meninggalkan dia. Saudara, ya, saudara, bukankah di cerita Alkitab ada begitu banyak contoh-contoh seakan-akan Allah meninggalkan kita? Pernahkah terlintas dalam pikiran kita, ya, di mana ke Allah kita? Ayub pernah berkata, ketika Tuhan proses dia, saudara,
Aku sudah setia kepada Tuhan, tapi kenapa Tuhan tidak berpihak kepada saya? Aku sudah melakukan segala-galanya buat Tuhan. Aku sudah setia apa yang tidak kulakukan buat Tuhan, tapi kenapa Tuhan mengizinkan ini? Seakan-akan Tuhan tidak ada. Saudara, bukan saja cuma Ayub yang pernah berkata begitu. Yesus Kristus sendiri pernah berkata ketika dia disalib, dia katakan begini, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Haleluya. Seakan-akan Tuhan itu tidak peduli dengan kita. Seakan-akan Tuhan itu tidak berpihak kepada kita. Padahal kita sudah melakukan apa saja buat Tuhan. Saudara, singkat cerita kesaksian daripada ibu ini. Saudara, detik-detik terakhir di saat dia mau meninggal, saudara, akhirnya Tuhan menampakkan diri kepadanya dan dia sembuh. Saudara, setelah dia disembuh, dia mulai melayani Tuhan secara sungguh-sungguh, dan dari situ dia sadar, ya. Ternyata ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidupnya, ketika Tuhan pulihkan supaya ketika dia melayani, dia bukan cuma sekedar melayani, tapi dia ada kesaksian. Amin. Dia bisa bersaksi kepada orang-orang yang pernah mengalami seperti ini. Ayub juga begitu. Tuhan pulihkan dia, Tuhan kembalikan hartanya 2 kali lipat. Tuhan kembalikan anak-anaknya yang cantik-cantik daripada anak pertama, anak-anaknya yang pertama. Dan hartanya 2 kali lipat Tuhan kasih. Amin. Seakan-akan Tuhan pergi meninggalkan hidup kita. Seperti ayat ini katakan, air mataku menjadi makananku setiap hari. Orang berkata, kamu kan sudah setia, kamu kan sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi kenapa engkau melarat terus? Kenapa engkau tersiksa terus? Kenapa seperti Tuhan tidak berpihak kepada kamu? Saudara, kita katakan, Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan. Ketika Tuhan mengalami kita menjalani kehidupan seperti itu, Tuhan punya rencana di balik setiap apapun yang terjadi. Asal jangan kita lemah. Amin. Amin. Pernahkah kita berpikir Tuhan meninggalkan kita? Ingat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidup kita. Asal kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua sayang. Mari saudara kita semua waktu berdiri. Kita menaikkan segala pujian syukur kita.